Aku sendiri penasaran dengan cerita teman saya yang pernah mengalami hal unik atau pernah dijahili sama jin atau penunggu sungai atau kali di situ. Tapi memang konon cerita dari warga setempat, memang di situ tempat paling angker gitu. Banyak korban eh, nyari begecat atau susul itu di situ tiba-tiba kayak dikagetin gitu, tiba-tiba susul atau begecat itu biasanya sepi, tiba-tiba banyak gitu, terus akhirnya diambilin pulang-pulang meninggal. Terus di situ ada anak kecil pernah mancing, tiba-tiba kayak ngeliat ikan, terus rasanya pengen ngejar ikan itu, tiba-tiba nyemplung terus meninggal. Nah, dari cerita-cerita mitos ataupun ini hanya lambe nyinyir ataupun apa, aku nggak tahu. Tapi karena saya penasaran, pengen mencoba spot di situ. Kami berangkat bertiga malam itu, malah kurang lebih jam 10 kami berangkat ke lokasi. Saking penasaran saya sendiri, saya ngajakin temen ketika itu ke lokasi langsung. Emang tempatnya menurut saya sih ya lumayan ya, bikin bulu kuduk merinding gitu. Lokasinya memang dekat sawah sama perkebunan, ya kayak kebun-kebun tanah kosong. Seperti kayak tanah-tanah nggak keurus gitu. Masih banyak pohon-pohon gede yang mungkin nggak berani ditebang gitu kan, tempatnya masih angker gitu. Di daerah Banyutowo, masih di kota Jepara gitu. Saya bergegas berangkat bertiga menuju lokasi karena penasaran dari cerita-cerita yang saat ini mungkin masih ramai di situ, cerita hal mistis. Kami pun seperti biasa mempersiapkan keperluan dan bekal untuk mancing di situ. Sampai di lokasi, kami pun sudah merasakan disambut hal-hal unik ya, kayak ada bayangan lewat gitu. Tapi kami nggak menghiraukan hal itu, karena memang sudah punya feeling bahwa akan terjadi sesuatu di situ. Dan saya pun tetap fokus ke tujuan awal. Saya ingin mancing di situ, saya nggak ingin rese, dan saya ingin membuktikan seberapa kuat kejahilan mereka, dan apa benar cerita itu memang nyata atau cuma isu belaka. Sampai di situ kami sudah siap dan nggak pakai lama, langsung kita mancing gitu, karena di situ banyak ikan gabus yang mungkin belum banyak di istilahnya apa ya, dijarah orang ya, atau disetrum ataupun diobat ataupun di apalah gitu ya, masih bagus lah gitu. Apalagi ikan petriknya masih gede-gede gitu, karena masih alami. Memang kalau pagi di situ banyak yang mancing ya kalau pagi, tapi nggak sebanyak ini, banyak yang berani mancing di situ. Konon cerita hari Jumat itu ya, waktu tahun kurang lebih, konon ceritanya pada hari Jumat tahun 96 ataupun 97 ada orang mancing di situ, tiba-tiba kepleset terus jatuh meninggal. Dan jadi yang kalau mancing di situ agak-agak berpikiran takut gimana gitu, kalau nggak kepepet gitu. Sambil nunggu pancing saya dimakan ikan, kalau nggak salah jam 11 itu mulai dapat ikan satu. Tiba-tiba jam 11 malam itu
kami dapat satu strike ikan, tapi nggak ikan gabus, cuma ikan petrik, tapi gerimis mulai turun. Tapi walaupun hujan kayak gitu atau gerimis kayak gitu, kami rombongan pun tidak gentar, terus lanjut aja karena rasa penasaran. Lokasi itu katanya seperti ini dan ada angker gitu. Tapi memang benar, waktu jam 12:30 kurang lebih itu kami kayak ada orang yang tertawa gitu dari jarak mungkin 12:30 malam. Setelah dapat ikan 1 jam 11 itu, kami tetap lanjut aja fokus sambil bikin kopi sama rokok sambil nunggu gerimis reda. Nggak bawa payung, ya udah sambil nunggu aja, nggak apa-apa gitu, rokoknya agak basah-basah dikit. Seperti ada orang yang tertawa, jaraknya mungkin kurang lebih ya 1 meter 2 meter lah kurang lebih, itu terdengar memang kayak ada suara orang tertawa gitu. Apa kami pikir itu memang orang ngeprank ya, ngerjain ataupun apa gitu. Tapi udahlah, fokus, siapa tahu nanti agak jam 2 apa jam 1 lebihan pasti dapat ikan gabus, kami pikir kayak gitu. Jam 1 ke atas itu setelah ada orang tertawa, tiba-tiba kayak orang nimpuk ada yang lemparin batu gitu, tapi untung nggak kena gitu. Tapi udahlah, paling warga setempat itu nakut-nakutin aja, biarin aja. Memang tempat itu terkenal angker, tapi saya nggak terlalu nggak terlalu ngurusin siapa yang ngeprank gitu tadi. Mungkin orang ronda ataupun apa gitu. Lama kemudian suara itu semakin jelas gitu, kayak kik 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 gitu. Jadi suaranya itu kayak orang tertawa tapi aneh gitu, kik 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 gitu. Terus loh, ini apa toh? Kayak pikir saya, alah paling kata dimakan ular gitu kan, suaranya kek 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 gitu. Tapi ini semakin lama kok semakin dekat, semakin lama semakin dekat. Pas kita yang satu itu bilang nggak usah direspon. Tapi rasa penasaran saya sama berdua itu, terus berdiri tak cariin di mana suaranya, nggak ada gitu. Terus yang satu udah balik sini aja, udah tungguin ikan aja daripada ngurusin kayak gitu nggak jelas. Dan suaranya hilang, tiba-tiba kayak ada lagi, udah kita ngerokok lagi daripada mikirin kayak gitu sambil nunggu, siapa tahu dapat ikan gabus maksudnya. Nggak lama kemudian dari arah sebelah barat itu kayak gelombang gitu, gitu, kayak gelombang gede, kayak wah ini ikan ini, wah pasti nih dapat gede nih. Nggak taunya kami sempat bertiga langsung shock, kaget gitu. Itu ini kayak anak kecil gitu, kayak anak kecil itu kayak orang nyemplung dari kali gitu, kan pikirnya kan ikan gitu. Tiba-tiba dia pas jebul gitu, lama kemudian itu dia kayak orang naik ke atas gitu, orangnya kecil gitu. Itu sempat yang melihat teman saya itu, dan saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Lama kemudian itu dia itu kayak orang nyengir gitu, gitu. Dan aku ngelihat sendiri, dan itu orangnya itu kecil tapi palanya kayak ada rambut gimana, tapi kupingnya ini patah satu gitu. Ya mau nggak mau kami pun kayak setontak kaget ya. Terus percaya nggak percaya, memang ya itu memang nyata gitu. Mau kabur nggak mungkin ya, kita udahlah, karena kita bertiga pasti kan tambah ini ya, nggak takut gitu, karena orang tiga, kita satu takut, yang duanya berani, jadi kan tambah energinya tambah kuat gitu, semakin berani gitu. Udah kita mancing.
Dari kendala-kendala itu kami pun merasa oh ya ini memang cerita dan fakta dan realitasnya memang bukan mitos ya, memang nyata gitu. Rasa penasaran saya terjawab, oh ya tempat ini. Kami pun terus melanjutkan jam setengah 4 pagi sebelum ada qiraah subuh itu. Bener, yang ditunggu-tunggu itu datang. Bukan ikan gabus, bukan kuntilanak, tiba-tiba ya adalah ternyata ini toh yang makan tumbal orang banyak gitu. Itu kayak ikan tapi nggak ikan gitu, maksudnya gini, ikan kayak ikan tapi nggak ikan, aneh gitu. Nah nggak bisa dibayangin, itu kayak siluman kayak apa. Tiba-tiba pancing itu gua kayak ombak ser gitu, ditarik semua itu ikut ke bawah dia gitu, kayak dia tiba-tiba itu dari nggak tahu gitu sumbernya gitu, kayak pusaran air gitu tapi jalan gitu, tiba-tiba mata pancing dan semuanya itu ikut ke bawah. Terus tiba-tiba angin kencang. Wah ini ada apa lagi? Kalau nggak boleh ya Dok ngomong baik-baik, nggak usah kayak gini. Terus kita bertiga berdoa, simbau rasa jangan ganggu, aku pengen mancing neng kene, tawe dhewe rak pengen ganggu. Nah, itu yang suara kecekian itu nongol lagi. Wah ini kami bertiga udah menyatakan bahwa apa ya, oke, luar biasa tempatnya dan simbah aku neng kene ini hati mancing orang pengen ganggu, dan luar biasa memang tempatnya. Belum dapat ikan gabus pun kita udah digodain macam-macam, dan saat itu kami pun bergegas pulang ya. Jam habis ada itu setengah 4, hampir jam 4-an kurang lebih kami bergegas pulang. Terus lain hari kami mencoba lagi ke situ. Spot pertama, pengalaman pertama kami nggak dapat ikan gabus, cuma dapat petrik berapa. Tapi keduanya kami coba lagi dan akhirnya kami dapat ikan gabus ya. Tapi memang ya gitu resikonya di situ. Wah ada aja, nggak ada ini, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba ada yang ngelemparin apalah. Memang sosok di situ memang super jahil, karena dia memang kampung di situ ya gimana lagi ya, ada perkebunan atau sawah tanah kosong ya, agak kurus, pohonnya gede-gede gitu kan, kali pinggir sawah jauh dari kampung, gimana gak jauh. Luar biasa lah buat saya, tapi pengalaman ini memang saya abadikan karena di setiap tempat memang selalu ada hal-hal seperti itu. Kita sebagai pelaku atau ingin menjajaki atau penasaran atau ingin mencoba spot baru ya, terutama kita memang harus permisi, duduk salam dan hati-hati, berdoa dan jangan nantang hal seperti itu karena nanti efeknya kurang bagus. Dan terima kasih sudah nonton videoku dan mendengarkan ceritaku kali ini. Malam ini saya berterima kasih banyak buat sobat semua, semoga selalu diberi kesehatan dan selalu waspada, utamakan untuk berdoa dimanapun Anda berada, dan salam sukses buat sobat semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari.